Somasi yang akan kita lakukan ini jelas terkait tentang pelanggaran dari hak cipta, pelanggaran dari hak eksklusif, dan di sini pun pihak dari Triswaka harus membayar dari performing rights yang sudah dilakukannya, karena menurut secara umumnya dan pasal undang-undang kita juga, apabila musik yang dibawakannya itu tidak berizin, tentunya ini adalah sebuah pelanggaran. Mungkin jelasnya nanti pengacara saya, silakan. Baik, terima kasih rekan-rekan media ya. Pertama, kami sudah tanda tangan kuasa dengan Kang Okta Dirga ya. Jadi surat kuasanya ini, karena kami tidak bisa berbicara kalau belum ada surat kuasanya. Jadi karena bisa dilihat ada surat kuasa terkait dengan masalah dengan masalah hukum dengan Triswaka. Sudah bisa ya. Oke. Pertama yang kami permasalahkan di sini adalah terkait dengan hak cipta yang dimana Triswaka menyanyikan satu lagu yang berjudul yang berjudul Saat Aku Tersakiti itu dari lagunya Dadali. Nah, kebetulan di sini adalah salah satu personilnya dan vokalisnya langsung dan bercipta lagu ini. Nah, kemudian untuk menciptakan lagu, kemudian ketika udah nyanyikan lagu ini, Kang Dirga ini kaget melihat kok tiba-tiba ada yang cover lagu ini. Nah, ketika melihat di YouTube yang di-upload di Creation News ya, Ada satu lagi pun di Tia, ada satu lagi ya di production atau Tia apa gitu ya. Sebentar. Ini satu lagi tuh memang dia ini, nah ini untuk ini acara launching ya. Ini di channelnya Tiang Multimedia ya, Tiang Multimedia. Ini ada di daerah Lamongan. Kalau ini daerah mana? Kalau ini di daerah, kalau yang satu ini ya, kalau di satu ini di daerah Jogja, itu ya di Nuansa Coffee. Nuansa Kopi. Nuansa Coffee. Kalau ini di Asyuro Cafe, beda tempat ya. Nah, kemudian terhadap di covernya lagu ini bahwa Dirga ya, klien kami Dirga merasa bahwa ini merugikan kami. Kenapa kok kemudian seenaknya aja Triswaka ini cover lagu. Nah, terhadap itu perlu kami jelaskan juga bahwa memberi penegasan bahwa dengan cover lagu itu tanpa izin ya, tanpa izin pemegang hak cipta atau pencipta lagu itu melanggar hukum ya, melanggar hukum. Nah, dalam hal ini kami tegaskan bahwa Triswaka telah melanggar hukum dalam sebagaimana ketentuan di dalam undang-undang hak cipta ya, di mana ketika menyanyikan lagu tanpa izin ya, tanpa izin itu bisa dikenakan pidana dan tuntutannya pun sampai 1 miliar. Nah, di sini yang perlu kami sampaikan adalah sebagai kuasa hukum menyampaikan secara tegas kepada Triswaka bahwa untuk segera mungkin meminta maaf kepada grup band Dadali, khususnya ini kepada Kang Dirga ya, Kang Dirga untuk meminta maaf dan kemudian terhadap kerugian dan atau dari hasil ya yang sudah didapatkan untuk kemudian silakan dibicarakan ya kepada Kang Dirga, yang nantinya ini kami akan menyampaikan juga somasi lebih lengkapnya nanti. Kami yang menyampaikan somasi akan mengirimkan somasi ke Triswaka. Nanti kami akan mengirimkan tuntutan kami ada di sini. Nanti bisa di Tuntutannya apa aja Bang? Mungkin bisa dikasih tahu Bang. pertama itu tuntutannya adalah terkait dengan hak royalti ya, royalti sebagai pencipta lagu. Nah,
Kemudian terkait nominalnya berapa nanti kami akan sampaikan dalam sesi aja. Mungkin ya, Lalu itu aja tuntutannya? Hanya itu saja? hanya untuk sementara ini aja dulu. Nanti kalau memang nggak ditanggapi secara baik atau tidak diindahkan somasi kami ini, akan kami melakukan langkah hukum baik itu secara pidana maupun secara perdata. Tetapi kami masih memberikan peluang, memberikan waktu kepada Triswaka untuk segera mungkin karena hanya kami memberikan waktu selama 1 minggu, selama 1 minggu somasi ini hanya dalam waktu 1 minggu. Kalau memang ditanggapin, berarti kami kami nggak berlaku hukum, karena kami berpikir bahwa langkah hukum itu adalah langkah terakhir, opsi terakhir ya. Jadi itu dulu ya, kami itu nanti itu lebihnya nanti mungkin untuk hukumnya. Biasanya kan bisa dibilang somasi itu kan 2 kali kejadian. Biasanya kalau dalam langkah hukum somasi pertama nggak ditanggapi, somasi kedua baru langkah hukum. Enggak. Kalau untuk somasi itu cukup sekali juga udah bisa kita ngambil jalur hukum. Enggak prinsip itu. Ya nggak prinsip, nggak harus 1, 2, 3. Untuk apa bayangannya? Jadi kalau nggak ditanggapi sekali ya udah kan melakukan jalur hukum aja. Iya, coba nanti. Nggak usah nunggu lama-lama. Gitu. Oke, Bang. Ini kan channel YouTube-nya bukan milik Triswaka ya, bisa dibilang milik orang lain gitu kan, yang memposting. Apakah yang memposting itu juga akan kena tuntut atau seperti apa, Bang ya? Ya pastinya kami akan meminta klarifikasi juga terhadap Kreasindo News. Apakah ini diminta atau udah kerjasama dengan Triswaka? Ini pastinya dulu adalah kami lebih ke meng-cover lagu atau cover lagu dari Dadali. Nah, lebih ke sana dulu, tapi tetap kami minta klarifikasi penjelasan dari Kreasindo News di yang punya channel YouTube ya. Tapi sudah dikomunikasikan belum? Udah ada kontaknya belum? Yang pihak channel. Yang punya. Belum. Kami masih belum, tapi akan kami mungkin nanti beberapa hari ke depan kami akan mencari. Untuk nominal sendiri di tuntutannya berapa di somasi hukum? Jadi ini kan ada 2 tempat ya. Ada 2 tempat itu pastinya tuntutan kami di sini adalah 2M. Ya, 2M. 2M ya. Karena ini dua tempat. Karena 2 tempat ya. Gitu. Oke. Udah dibuat laporan ke polisi, Bang? Karena laporan itu harus kirim somasi dulu. Karena kalau jalur hukum, laporan itu kan jalur hukum. Nah, jadi tidak kami langsung mau jalur hukum, tapi kami minta dulu secara kekeluargaan. Bang Dirga, sudah ada komunikasi dengan TS sebelumnya? Kalau komunikasi kan memang terputus ya, setelah dia menyatakan memberikan channel yang dulu pernah kerjasama, dia jadi lebih memilih untuk udah ngasih aja tuh channel gitu kan, daripada untuk berbicara empat mata dalam hal. Sebenarnya ini adalah hal yang berbeda. Saya juga pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan gitu kan, yang saya terima sekeluarga gitu kan ya. Itu nanti di sisi yang lain saya akan ceritakan juga, tapi yang jelas di sini fokusnya adalah bagaimana caranya kita ini memberikan sedikit efek jera sebagai bentuk usaha kita dalam hal memperbaiki ekosistem yang sehat di kalangan musik ya, supaya nanti kedepannya itu tidak ada lagi yang seperti ini. Nah, ini sekedar tambahan aja dari saya untuk di YouTube ini, di channelnya Kreasindo ataupun di Tia Production tadi. Apabila memang di YouTube ini kan memang kita akan melonggarkan sedikit karena kan memang sudah ada agregator dan memang sudah terhubung langsung kepada pihak publishing gitu kan ya. Jadi itu tidak terlalu dipermasalahkan. Yang kita permasalahkan adalah hak performing rights-nya yang memang harus dibayarkan. Karena hak performing rights itu berbeda. Nah, kalau misalkan dia mengklaim diri dia itu pengamen, kenapa dia upload ke YouTube? Terus kalau misalkan dia ini YouTuber, kenapa dia membuat video covernya itu tidak di tempat tertutup, tapi kenapa ini di tempat terbuka? Nah, ini akan berubah unsur haknya akan berubah menjadi hak performing rights yang memang secara YouTube dia mechanical rights-nya tidak bermasalah karena memang sudah otomatis ada collecting, tapi secara perform dia harus bayar.
Tapi setelah munculnya video tersebut, sudah ada ibaratnya omongan terkait tersebut nggak sebelum adanya sekarang somasi gitu? Sudah, karena kemarin awal-awal saya dengan kakak saya juga pengacara itu terkait tindakan yang kurang mengenakan juga yang kemarin di Bali. Saya juga sempat mengumumkan bahwa ada 2 pelanggaran yang dibuat. Bahkan ini saya tunggu waktu itu masih di waktu 2 minggu ya, tapi sekarang sudah maju menjadi 1 minggu aja, 1 pekan aja. Kita tunggu itikat baiknya dari Triswaka sendiri, bagaimana pertanggungjawabannya, dan ini sekalian untuk memberikan efek jerah bagi penyanyi-penyanyi cover yang memang tidak memahami peraturan tentang covering. Berarti belum ada respon dari Triswakanya terkait hal tersebut? Untuk terkait hal ini, somasi ini belum, karena kemarin itu hanya tanggapan dari mereka tentang perlakuan yang di Bali itu. Nah, perlakuan yang di Bali pun mereka hampir menyanggah bahwa katanya ada unsur fitnah, gitu kan. Sementara dari kami sudah memberikan bukti-bukti otentik yang memang melalui chat. Saya sudah kirimkan itu di YouTube channel saya, bukti-bukti chatnya, perlakuannya seperti apa saya ceritakan, karena saya menceritakan ke media pun atas permintaan fans-fansnya mereka. Saya mendapati tekanan yang memang tekanan ini secara psikologis ya, karena bullying yang terjadi kepada kami atas perlakuan dari fans-fansnya Triswaka yang cinta buta itu. Saya kuat mental, kalau istri saya enggak. Makanya kan ini saya mengkhawatirkan, apalagi istri saya ini kan posisinya sedang mengandung gitu ya. Nah, hal ini kan merugikan secara psikologis juga. Itulah yang makanya saya akan maju di sisi lain yang berbeda. Bukan asasnya karena dendam gitu ya. Toh kemarin dengan dia mempunyai kejadian dengan Andika Kangen Bedbon, itu adalah sebuah hukuman yang nyata yang ada di dunia atas perlakuannya kepada kami. Begitu. Nah, surat somasi sendiri akan dikirim kapan per kapan? Ini akan kami kirimkan besok, ini sudah kami kirimkan. Jadi waktunya tadi seperti yang saya sampaikan 7 hari. Ya, 7 hari kan memberikan waktu kepada Triswaka. Bang, berbicara komunikasi yang terputus, tadi Bang Dirga mengatakan komunikasi kami terputus. Nah, definisi terputus itu pihak Bang Dirga yang memutus atau dari pihak sana yang tidak mau berkomunikasi atau seperti apa? Karena kami di sini membaca dari sebuah perkataan, walaupun itu melalui chat. Ya memang kalau chat itu tidak mempunyai irama lah ya. Entah itu bisa tegas, lembut, ataupun seperti biasa saja, itu kita tidak bisa nilai. Tapi di sini yang saya lihat adalah urut kronologinya. Ketika saya mulai meng-cut kerjasama YouTube itu dengan Triswaka sendiri, dengan tujuan saya ingin memberitahukan, saya ingin kritik dia tentang permasalahan yang di Bali, bahwa perlakuannya itu tidak benar dan harus ada perbaikan. Mereka kurang profesional dalam hal menangani banyak orang, karena ini tidak ada rundown ketika di Bali itu. Nah, kalau acara-acara kecil pun ya seperti ini pun ada rundown gitu ya. Saya dengan IP ada rundown, saya dengan RT RW ada rundown gitu ya. Nah, ini kok kenapa dia bawa banyak orang ke Bali nggak ada rundown? Permasalahannya itu muncul ketika istri saya ini di malam-malam itu diusulkan untuk semua para istri vokalis ini, karena kita membawa banyak vokalis nih, itu disuruh pindah tempat. Ketika disuruh pindah tempat, disuruh pindah hotel, alhasil kita jadi bingung gitu ya, karena kondisi istri saya ini berbeda dengan istri-istri yang lain. Kondisi saya juga membawa anak dan tidak membawa babysitter. Nah, inilah yang membuat kami ini pindah hotel. Nah, ketika pindah hotel, sempat dari Tia juga, kakaknya Triswaka, kakak kandungnya yang perempuan, dia mengatakan bahwa saya ini tidak selalu ada di acara 3 hari tersebut. Padahal saya bersama Ato Angkasa selalu mengikuti untuk berusaha berikhtiar untuk ikut serta dalam acara tersebut, walaupun tidak ada kejelasan. Di awal Triswaka bilang ada budget, tapi by phone, tapi dia tidak mengakuinya, dan dia pun mengklaim bahwa dirinya bukan IO, jadi tidak usah ada rundown, kan ngaco gitu kan ya. Sementara kita ini kan niatnya ke sana tuh, ke Bali tuh bukan pura-pura, kita niatnya memang cari job, cari off air gitu kan ya. Nah, ini kan ada unsur sedikit penipuan ke situ gitu. Cuman itu bagi kami, kita sudah mulai memaafkan ya, tidak terlalu kita ungkit.
takutnya nanti mereka berpikir kita menuntut dia di hal berbeda ini berdasarkan dendam, kan itu tidak baik, gitu kan ya. Makanya ya, yang saya lakukan somasi Triswaka ini melalui jalur hukum sebagai efek jera supaya dia ini bisa menghargai dan memahami bagaimana tata cara mengcover lagu, karena ini udah sering banget kejadian seperti ini gitu. Biar nanti kedepannya tuh anak cucu nih pas mulai produktif di musik tuh udah enak, jalurnya sistemnya udah tersistem. Berarti somasi yang akan dilayangkan hari ini bukan imbas dari kejadian di Bali, Mas ya? Karena kan kita tahu di salah satu channel YouTube kalian nyanyi bareng, ayatnya mungkin sahabat atau seperti apa? Ya gitu. Justru awalnya pun saya memang nganggap dia bahkan mau kayak ke adek gitu. Tapi dari hasil yang saya terima gitu ya, ini kan yang di Bali ini ada yang modalin. Kenapa sih dia itu sulit banget? Toh bukan dia yang bukan keluar modal kan? Yang keluar modal ini kan ada orang. Kenapa sih dia nggak bisa rekomendasiin, mengkondisikan kita sekeluarga gitu? Kenapa dia lebih nggak enak ngomong ke pihak sponsor gitu? Padahal kan apa susahnya kan? Semua bisa dibicarakan dengan bahasa yang baik gitu. Nah inilah dia lebih memilih mengorbankan kami waktu itu. Nah cuman kalau sekarang konsentrasinya memang di berbeda arah. Ini lebih kepada edukasi juga bagi seluruh musisi cover. Mudah-mudahan kedepannya itu kalau mau menyanyikan lagu secara apa dulu nih, kalau secara tertutup lalu diupload ke YouTube itu no problem, nggak masalah karena ada agregator. Tapi kalau secara konser, apalagi dia terindikasi ada tiketing, ya inilah yang harus kita tindak tegas gitu. Jangan sampai seperti ini, hak eksklusif kita diambil. Oke, Bang, bicara undang-undang hak cipta ya, termasuk royalti, ini kan baru disahkan sebenarnya kan. Bagaimana ketika orang mengcover lagu sebelum adanya perundang-undangan itu? Mungkin bisa sedikit dijelaskan Bang, karena agak rancu nih ketika orang bicara cover, tapi covernya dibuat sebelum undang-undang itu berlaku gitu loh. Nah, dilihat kalau undang-undangnya itu memang kalau secara hukum itu undang-undang itu tidak berlaku surut, tetapi terhitung sudah berlakunya itu undang-undang aturannya, maka terhitung dari itu sudah mulai harus dan wajib untuk ada perjanjian terkait dengan hak royalti. Jadi kalau sebelum contohnya cover lagu sebelum ada aturan itu ya tidak melanggar, lebih ke hak royalti itu. Kalau contohnya tahun 2022 nih baru disahkan, tapi sudah ada cover lagu tahun 2021 itu tidak berlaku, tapi berlakunya terhitung mulai tanggal hari ini mulai dari ini sampai ke depannya. Nah, cover ini kapan terjadinya? Cover ini terjadi sekitar 2 bulan yang lalu ya. Kalau di sini 2 bulan 3 bulan yang lalu. 2 bulan 3 bulan yang lalu sekitar bulan Februari ya. Bulan Februari. Berarti untuk Bang Dirga sendiri ketika nantinya ada penyanyi lain mengcover lagunya Dadali, apakah Abang juga akan menuntut hal itu? Tergantung, kan saya bilang tadi. Iya, kalau ketika mereka di konser gitu loh. Ya kalau dipakai konser ya harus izin dulu kepada publishing, izin kepada pencipta. Karena penciptanya sudah tiada, ini kan semua diserahkan kepada saya. Maka dari itu saya pun di sini sangat bertanggung jawab untuk menjaga karya kami. Jangan sampai karya kita ini diambil orang, dibajak orang dengan cara yang elegan gitu. Nah ini kan pembajakan secara elegan namanya gitu kan ya, di cover. Nah boleh-boleh aja cover lagu Dadali, nggak ada masalah. Yang penting itu harus tahu dulu kalau covernya di ruangan tertutup hanya untuk kepentingan YouTube itu no problem, nggak masalah silakan. Tapi kalau dia pakai secara tematik konser di keramaian umum, di tempat keramaian umum, tempat publik, tempat komersil, nah inilah yang jadi permasalahan. Berarti dari bulan Februari yang udah diupload itu sampai sekarang belum ada komunikasi? Belum ada. Yang dinyanyikan itu berapa lagu Bang, dan lagunya apa ya kalau boleh tahu ya? Lagunya Di Saat Aku Tersakiti, ya ada 2 video dan 2 tempat berbeda. Ya, yang itu ada di cuman masih di daerah Surabaya ya, Jawa Timur. Cuman kalau di sini tuh ada di Lamongan yang satu ini. Ya. Dia membawakan lagu apa yang di Lamongan? Di Saat Aku Tersakiti. Sama, judul yang sama ya? Sama. Gitu. Cuman di judulnya itu nggak ada ya, tapi langsung ditulis Saat Aku Tersakiti. Saat Aku Tersakiti itu di judulnya itu.
Kalau di sini ada yang satu lagi cover. Walaupun video ini tidak dimonetize sama dia, bukan berarti menjadikan sebuah hal yang menggugurkan kita untuk tidak bisa mensomasi dia. Ini tetap bisa disomasi seperti itu. Tapi sebelum adanya somasi kan ini ada jarak 4 bulan ya, dari Februari sampai Juni ini. Ya. Itu ada upaya dari Mas sendiri untuk menghubungi Triswaka, apa belum, emang nggak ada respon pas udah menghubungi atau gimana? Kalau upaya-upaya ke situ belum kepikiran. Saya kepikiran ini setelah kami merasa tersakiti, terzolimi, ya. Kita sangat dijolimin lah di sana gitu kan ya. Karena 4 hari itu kita benar-benar survive. Bagaimana caranya kita pulang? Ini ada unsur kalau dihubungkan ke Bali sebenarnya timbul permasalahannya ada. Tapi sekali lagi saya yang di Bali ini sudahlah, oke lah, jangan terlalu dipanjangin gitu lah. Oke, kita nggak boleh dendam gitu kan ya. Cuman kalau kita lihat di sini tuh muncul tidak harmonisnya tuh dari Bali gitu.